Simulai moge pustaka anta sinin lebih ogenta labu bahna manogenta secal be Yohanes pasal 10 labu yang dapat bahta tapi coba pensioge kasih katakan Tuhan Yesus Yohanes pasal 10 tema ayat 27 ya. Yohanes pasal 10 ayat 27. Dalam bahasa Indonesia begini katanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bagian-bagian yang kita mau renungkan domba-dombaku. Jadi di sini murid-murid Tuhan Yesus atau orang yang percaya diibaratkannya sebagai domba. Jadi di pengakuan Tuhan Yesus, ninakai dombaku. Jadi kerana ada sebutik Tuhan Yesus beken kai dombaku. Jadi sambungna. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suaranya cuma kita lihat. Kita lihat. Mendengarkan sebabnya kampe suaraku macam begitu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Baru kedua, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Endama nina Tuhan Yesus hubunganna kerina nakala si inggotik manbana. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Iya. Jadi ada kesan saya kebaktian ini sudah kebaktian keberapa kita? 4 atau 5? 5. Entah 4, entah 5. Lupa kami bagilah pokoknya. Iya, tapi yang sudah jelas suara minta banci begini. Iya, Yesus maka kata kena lagu iya ida. Tapi suaranya minta begini. Maka dia ruku-raku hadilit sorana entah lit ngejelmana teku bagi. Maka cocok hadilat sorana labulit jelmana. Hadilit sorana lit jelmana. Pepatah orang Karo nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya, ada satu adik mau kusapa yang dulu lama kami di Kabanjahe. Akhirnya waktu dia mendengar cerita Nehemia pulang membangun tembok Yerusalem, dia yakin pulang ke kampungnya, meninggalkan Kabanjahe karena dicari pun rumah tempatnya melayani di Kabanjahe, termasuk beras tagi, semua tidak ada rumah kosong bagi dia. Dan waktu kami sama-sama mengabarkan Injil, mengikuti persekutuan, pas temanya kitab Nehemia, pulanglah Nehemia memperbaiki tembok Yerusalem. Dan dari situlah dia yakin dia pulang ke kampungnya. Itulah adikku Sinopa Boruhuta Barat yang ada di air Kanopa. Jadi
Aku sitik-sitik mencakut bahasa Karo katanya. Tapi enak kurasa, puji Tuhan lah, bisa aku bahasa Karo sedikit-sedikit, bisa kuikuti semua khotbah dalam masa seperti sekarang ini. Barulah bila teringat masa mula-mula kita percaya. Teringatlah kawan jahe, mulai gereja perjanjiannya ini. Iya, jadi kirim salam Kak katanya. Itu maka aku bilang nanti khotbah aku bahasa Indonesia ya, supaya jangan bahasa Karo yang sedikit itu Kak dapat. Makanya aku pilihlah pembacaan Alkitab ini. Makanya kami akan katakan selamat Paskah. Adik aku adikku Ibu Nova yang ada di Air Kanopan. Bangunlah tembok Yerusalem di mana kamu dipanggil, janganlah berdiam diri. Karena bisa dilihat perjanjiannya ini dengan masuknya, apa kalian bilang itu, tidak bisa kumpul-kumpul, harus dari jarak jauh baru bisa kebaktian. Bisa ada bagian-bagian yang jauh, yang good memory pada waktu yang lama-lama bisa kita teringat. Demikian juga tadi dari satu bapak dari Pasar 7 Medan, mula-mula bisa didengarnya siaran ini, tetapi tiba-tiba hilang lagi katanya. Kemungkinanlah internet banjaringan lah gampang kal. Maka itu lanjutkan saja kari bacikange Ibu Gindu. Sekali lagi Nopa, terima kasih. Jangan berdiam diri, lanjutkanlah panggilan membangun kota tembok Yerusalem sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami tidak lupa akan Nopa walaupun jauh. Jauh di mata. Kata Paulus kepada jemaat, kami ingat? Kepada jemaat Tesalonika. Itulah kata Paulus. Belum tahu ayat itu? Kalau tidak, mari kita lihat. Kurasa ku ingat. Karena Paulus tidak terlalu lama di Tesalonika, maka itulah yang dikatakannya waktu dia menulis surat. Karena dia paling lama di kota Tesalonika, kemungkinannya itulah 2 minggu saja ataupun 3 minggu. Bisa ada yang melihatnya, kata Paulus, jauh di mata tapi dekat di hati. Coba lihat Tesalonika dulu. Bisa kamu lihat atau belum? Aku kurasa ingatnya, tapi nggak dapat lagi ya. Karena sudah tambah tua mungkin. 1 Tesalonika 2 ayat 17. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 17 kan? Ya. Oh ya? Ya, mari. Ya, jadi kalau itu Nova yang baca. Kamu sendiri yang baca dulu, nanti aku yang baca dari sini. Demikian juga adik saya itu yang baik kali mengajar sekolah minggu. Itulah adik saya Lydia bersembiring di GKMI Tanjung Sari. Dia menumpangkan ke radio ini cerita sekolah minggu sampai hari ini. Inilah mula-mula dulu kami di Kabanjahe. Sama juga membantu di Diasi Medan P. Kelas kita mau gesah 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17. Aku mau gesah, kamu ingin pustaka dulu. 1 Tesalonika pasal 2. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu. Maksudnya terpisah dari Paulus, karena tidak bisa lama dia di Tesalonika. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Tapi coronavirus tidak bisa membuat kita apa? Bertemu. Nah, itulah yang dimaksudkannya tadi. Paulus juga sama. Dia bukan coronavirus pada waktu itu, tapi orang-orang lain mengejar-ngejar dia, membuat dia harus meninggalkan kota Tesalonika.
sehingga dia menulis surat ini dan mengungkapkannya kepada jemaat Tesalonika. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Itulah maka dari kupakai Alkitabnya apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tidak berjumpa secara jasmani, tapi kita mendengar suara gembala kita dari hari ke hari. Inilah dulu, mari kita berdoa. Kami datang menyembah Allah kami yang memanggil kami sebagai domba-Mu. Hati kami teringat akan domba, bagaimana gembalanya memeliharakannya dalam situasi serigala sekalipun, di padang gurun, di air yang jernih. Gembala itulah yang bertanggung jawab memeliharakannya, sehingga Tuhan Yesus katakan, tidak ada satu orang pun yang dapat merampas domba-dombaku daripada tanganku sendiri. Kami mengucapkan syukur buat suara-Mu, Gembala yang agung, yang menjamah hati kami, sehingga damai hidup kami di bumi. Sebelum kami berjumpa dengan Gembala agung pada hari yang Tuhan tetapkan, sesudah meninggalkan bumi, ada kebangkitan tubuh. Damai hati kami di hadapan-Mu dan mengaku bahwa hari itu pasti akan terjadi. Dari hari ke hari semakin dekat menggenapkan firman ini di dalam hidup kami masing-masing. Karena itulah kami mengucap syukur kalau boleh mengenal kabar baik Injil. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang kami pelajari dalam selama masa Paskah seperti ini. Kuduskan kami Tuhan dan berkatilah mereka yang ada di Kanopan, mungkin juga yang ada di Tanjung Sari, supaya mereka mengetahui bahwa mereka adalah domba-domba-Mu dan Engkaulah Gembala yang agung yang akan memeliharakan mereka. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu, berilah teduh hati kami bahwa tangan-Mu lah yang berbicara melindungi kami dan roh kami, supaya Roh Kudus mengajarinya. Kami akan sujud menyembah kepada-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka. Ini cerita tentang kebangkitan Yesus. Jadi tadi malam kita masuk pasal 24. Yesus memulih. Kita sambung Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 itu kalau tadi malam ceritanya siapa? Perempuan pergi kemana? Iya, ke kubur bawa rempah pada hari Minggu. Tetapi waktu mereka sampai di kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus lagi. Dibawanya kembali pulang rempah-rempahnya itu. Tetapi Yusuf sama Nikodemus, kedua orang Farisi ini, sebagai umat pilihan Allah, dialah yang menguburkan Juru Selamat. Itu kesan kita. Jadi bukan orang lain yang menguburkan Juru Selamatnya, tetapi orang Farisi, orang Saduki yang begitu menantikan kerajaan Allah. Dan mereka memenuhi isi hati mereka, kapankah datang kerajaan Allah? Sehingga walaupun murid-muridnya meninggalkan Yesus semua, tapi orang Yahudi, orang Farisi, orang Sanhedrin ini, dialah yang menguburkan Yesus. Yusuf itu orang kaya, ada kuburannya, orang yang sudah mengikut Yesus, orang yang mula-mula takut-takut terus terang menyatakan imannya, sama dengan Nikodemus. Tetapi waktu kematian Tuhan Yesus, teranglah imannya. Dia nyatakan karena dia orang jujur bahwa dia tidak setuju. Akhirnya dia minta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus dan dialah yang menguburkan.
kesimpulan kita tadi malam, apakah yang kita buat dalam cerita Tuhan Yesus ini? Ya, sekarang kita masuk dalam Lukas 24, itu perjalanan seorang ke Emmaus. Perempuan sudah mengatakan mayat Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Masuk Petrus, oh cuma dilihatnya adalah kain pembalut mayat. Kenapa pembalut mayat nggak bisa dibawa Yesus? Karena barang dunia tidak bisa dibawa kepada yang kekal. Maka darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan Allah. Iya, jadi apa bajunya? Nah, itulah nanti mari kita baca apa baju Yesus sesudah dia bangkit. Kalau jubahnya sudah dibagi oleh siapa? Tentara-tentara. Kain kafannya sudah tinggal di dalam kuburan. Apa bajunya? Mari kita lihat cerita Lukas mengungkapkannya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga maksudnya sambungan cerita dari atas. Sesudah mereka pulang dari kuburan. Tetapi pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ini 7 mil dibuat ya, nggak dipakainya kilometer ya. Iya, sebaiknya juga kalau dipakai kilometer kan gampang kita mengerti. Jadi 7 kilometer itu, 7 mil itu kurang lebih berapa kilometer? Iya, di bahasa Karona 10 kilometer. Kalau kami di sini antara kapan jahe dan beras tagi. Itulah jaraknya dari Yerusalem ke kota Emmaus, di mana hari Minggu itu mereka pulang ke kampungnya ke Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi topik yang hot dibicarakan pada minggu itu apa? Apa yang sedang terjadi. Maka topik kita yang hot kali pada sekarang ini pasti tidak bisa tidak apa? Ya, COVID-19. Surat kabar dan semuanya warta berita dalam negeri dan luar negeri pasti yang paling banyak adalah menceritakan tentang coronavirus yang sedang dialami. Pada saat ini sama, karena Yesus hari raya Paskah baru berakhir dan ini hari Minggu yang pertama. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi nggak dilupakan cerita yang besar ini. Kalau dulu cerita Paskah di Mesir nggak bisa dilupakan oleh orang Mesir dan orang Israel. Tetapi sekarang ini tidak, karena terjadinya di Yerusalem. Semua orang menceritakan cerita yang baru terjadi dalam penyaliban pada hari raya Paskah di Bukit Golgota. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertutur bertukar ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kubuat dalam Alkitabku ini Matius 18 ayat 20. Apa isinya? Karena di sini ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kubuat penjelasannya ayat 15 ini, Matius 18 ayat 20, apa isinya? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, jadi mereka ini 2 orang. Dia menceritakan apa?
menceritakan nama Yesus yang baru disalibkan itu. Makanya dia ada di tengah-tengah mereka, digenapinya apa yang dia katakan. Kalau ada 2-3 orang menceritakan akan namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka, digenapi Yesus. Karena ini dikatakannya waktu dia masih hidup. Oh, kalau begitu terima kasihlah. Mau begini teman Tuhan Yesus tadi. Apa maksudnya terima kasih? Belum pernah kupikir rumahku ini jadi gereja. Iya, rumahku ini sudah jadi gereja. Karena ada pernanden, ada perbapaan. Mangko 2 kali udah likian terem sebagai lah. Mangko 2 kali aja cakap-cakap. Nggak pas orang ini seperti perjalanan ke Emmaus. 2 orang bercakap-cakap, rumah Dundai jadi gereja. Di mana aku hadir kata Tuhan Yesus. Itulah maka pada hari raya Paskah kita belajar tirai bait Allah terbelah 2, karena tidak lama lagi bait Allah menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi ibadah di mana 2-3 orang itulah menjadi ibadah, karena disitulah Yesus hadir. Jadi lagu negatif hari bagai tambahnya pengangkatan. Maka bicara lapi kita hari minggu, manggu untung hari. Ulah kaki ruginya syukur kan. Uang minat talbelan di darat. Kayak nari beba ya. Ongkos sudah kau talbelan nikah darat deh. Mau untungnya deh. Untung kali. Ibadah lagi kurang. Domba-domba aku mendengarkan suara aku. Dia begini ya. 2 kali jika cakap, mau untungnya. Jadi tambah nakal, panjangan luka katakan. Anak lu padang buat dibuka apa jika yang katakan. Uang kulit di belakang 50 untung dibuka. Jadi majikan kepengen. Enak kepengen untung. Adina. Tapi macam Yesus naik. Belum dia kita dilakukan Yesus. Maka kita kami minta kiri jumpa. Maka ini naik 2-3 orang berbicara dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam Matius pasal 18 sebelum Yesus disalibkan ini. Dan begitu Yesus disalibkan, sudah pernah dikatakannya. Maka berjalanlah kedua orang ini 11 km jauhnya. Sedang menceritakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Jadi katakan apa seperti sebagai dia mah. Nah, datanglah Yesus menarik bangku. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Aku ada di tengah-tengahmu. Ya. Aduh, bagaimana pada kita minggu bicara mau pagi dum coronavirus banjir. Bajikan. Maka kau rumah-rumah bukan dijadi juga. Jadi gereja. Emang kau ada dibuka. Maka lu kurang untungnya dibaca, entah rugi dibaca, adinalai pulung ibas. Gereja tak banjir ini dibaca kayak untung deku. Mau banjir dah, 3 diuntung naya. Maka dari ukur kaku, di rumah tak gereja kaku. Tidak tukang bunga kami jilena. Tidak tukang rumah kami dah bersih. Dari rumah kakak kita pulung nita. Ai kamu go iban di bata gundari, adi 2-3 kala kamu pulung jaya nina. Bukan ni teman pernandenya, cocok Melanda kamu belum jawab sama. Mengkuang kamu maksudnya. Masih dikabungan sekali-sekali terus mejina. Lala pindah kali. Cangkul je, kena dikade bayar. Kena dia basahin baju masang alam itu. Jadi main dengan anak kejeki nana. Lah sapu-sapu nin dia sini rumah dia malah lagi mau kaji basah-basahan kah. Itu namanya bukan bait Allah yang kita hormati. Ya makanya kurasa tambah bersih kupikir. Kalau gereja, makanya ada tim gereja kita ini kan membersihkan gereja setiap hari Sabtu. Oh, pujuk pendeta ya, yang untung ke kamu. Oh, jadi rumah tanda yang mau jadi kain. Jadi gereja anda. Ada rumah tanda yang jadi gereja anda enggak? Iya, lembut lagi ya, selipan. Bantal kasih ke Pulau Sumatera jadi kriminal. Benar di Pulau Sumatera. Bicarakan dulu Yesus.
Laos kaya ku dapur, jumpa kaya di kakak dia. Usahan. Jumpa kaya di piring singgo kape kocor-kocor, jadi nggak kaya. Jadi terus kaya ku mamaku kamar mandi pe, jumpa kaya pasahan di gantung, gue 5 hari kala cuci-cuci. Laos kaya aku kamar tidur, indah kamar tidur kak, pulau Sumatera kaya mas, bantal kakak. Jangan ces nanti kabe, jadi aku agak mengkali mama ngerti, mama bisa mendalam jadi deras. Emang begini, emang kali kita sekarang untung nanti aku ija, kali rukur-rukur kaki kita pernah nen. Mau pernah nen saja di bersih ke rumah pendetaan ibu. Nggak maka perpapaan pe bersih kamu, ngelah lipat ngelah gelembut, nah ini gue ya, mendak aja itu beneran, mendak iya kiam saja aku gede. Enak masih kudai, di 2 3 kali kan ini dai, burung, mencari enak kenapa Tuhan Yesus. Waktu orang ini berjalan dari Yerusalem, jauhnya 11 kilometer ke Emmaus, cakap kena Tuhan Yesus. Gue berjanji sama Tuhan Yesus, ada 2 3 orang berbicara soal nama aku ada di tengah-tengah mereka. Maka ini tanda lihatnya untung maka pancikannya. Oh rumahku ini aku jadi gereja, ku cek lah sekali, gue 10 tahun lah cek lah, kita apa aja deh, kali si cek lah, pantar aja lah. Jadi kami mata kami gimana? Maka butuh kok kakek zaman si mereka bunyi, jadi si mereka bunyi ini. Pak Pandia. Hah? Pak Wisma Pandia. Keluarga Pandia dari mana? Korpri. Iya dari Korpri. Benar minggu, itu lah kamu jadi minggu, bunga aku lagi aku idah hati nak kaya makanya. Kerana kita buat bagian. Ada lebih jusuk. Ya lagi banci kalau bisa sih ke Yesus saja aku kalau Paris tidak sedebana yang nguburkan mayat Yesus lagi ada nak kaya. Makanya tanda kaya lagi misi ban. Gimana? Iya, makanya kenapa Tuhan Yesus dai Matius 18. Siapa dia sekali narik lah. Nabanci si ingat. Lagi bidang sakuhon pada kucikir mangkam. Nah, di mana bagi? Kali majikan aku sama masukku. Saja gelah naku lagi aku sakal tapi bengket dia aku bahas. Manggo bengket dia aku bahas. Domba-domba aku pergi kena surangku. Aku mau gesak bahasa Indonesia. Jawab Matius pasal 18 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Lagu organisasi gereja udah kerja kapulung atas nama GKI perjanjian lagu Tuhan Yesus. Dalam nama aku kata Yesus. Maka begini deh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Digenapi Yesus apa yang dikatakannya di dalam Lukas pasal 24 ini. Iya. Selanjutnya 16. Pertama, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya inilah aku pikirkan, apalah yang menghalangi mata mereka ini kupikir. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dan semua penafsir memberikan komentar kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus. Waktu dia bangkit dan mereka berjalan bersama-sama ke jalan menuju Emmaus. Iya. Penafsir melalakan kata-kata, tapi saya lagi aku ingat. Aku ingat kisah pengejaban dosa tentang aku sih tanah karot. Laku mata mangkali-kaliku, muli aku itibet nari. Jadi coba kami ipajak. Itu kena kalau aku tadi itibet ini negeri Cina. Tapi tiba-tiba kami coba 3. Laku mata muli aku jenda balik urusan visi penting. Wakap sang ke dia, maka nina kakak dia, maka main katanya mah. Salah akapna mungkin. Mesti penafsir kina mengharapkan lanai mungkin akap murid-murid dai Yesus keke ibasi mate nari. Salah sada alangan makalah itandainya.
Jadi sepedua kan, engkai makalatan di kala enda, arah teruh kari jebaknya. Cinin lebih bilang tulang. Maka panlakin Arab kenang. Maka dilarapkan du Yesus terus sekali nari, baju pagi sana yari. Laka si tandai. Maka lakon persadan sila dia ngingetkan makari na aku sekali nari. Bila udah kari sana yari lasika nari. Jadi sebenarnya kita si paling banyak mengatakan engkai makalatan dari orang ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terima kasih masa zaman Sigidwari. Biasanya adi wari raya Paskah bagenda. Tidak kami juga biasanya kala terwari raya Paskah di negara-negara melara jika Kristen itu biasanya happy. Bagi-bagi apa ya? Bagi-bagi sesuatu man tetangga. Umpamanya, get together for breakfast katanya. Kami dari gereja ini mengundang Anda. Kita di lapangan sepak bola ini. Datanglah makan sarapan pagi-pagi. Jadi biasanya pasca orang bersuka cita. Tetapi karena Yesus belum tahu mereka bangkit, muka mereka bagaimana? Muram. Kan maka kan muram ya. Adi kan maka gulit ukur dulu. Pakap langsar jawab nama Yesus ndai harapkan kami baik dari nama. Ia istilah diharapkan kami menjadi pemimpin kami sudah dibunuh oleh imam-imam kami. Menunjukkan mereka ini orang yang kecewa. Iya, merasa orang ini kecewa karena iman mereka belum sampai. Maka Paulus sering katakan apa? Kalau hanya di dalam dunia ini saja kamu berharap kepada Yesus, maka kamulah yang paling sial. Itulah makanya mereka muram muka mereka waktu Yesus bertanya kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Banjing sedekapkan Yesus. Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Siapa Kleopas ini juga banyak kali ceritanya. Jadi nggak usah kita bahas Kleopas ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Berawainya ada Yesus, lah kita buka itu pakak mina. Kami nunggu kita ingin sama kami. Iya, tidak tahu apa-apa rupanya katanya, itulah dia. Makanya muram hatinya, ketus kape iya, ngalau isa, maka pikir kelah. Adi murah, ayo jelma, ayo teman kah? Uga pikir juga. Ketus kali iya, jawab salah kita muka itu dulu. Nggak coronavirus nih kalah di dalam gue. Dia biar kalah bagi kau maksudku. Gue kayak gini nak kasar. Yesus daima ajari adalah sih pengangkat kalah dai. Iya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Karena kayak Yesus ya. Berarti peristiwa Paskah itu sangat besar. Maka diharapkan Kleopas bahwa semua orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya mengetahui peristiwa itu. Itulah sebabnya makanya Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan disalibkan juga dia dalam 3 bahasa. Bahasa Yunani, bagaimana? Bahasa Kenarnya banyak. Kalau kena ngotes sakap betul. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, plus bahasa bahasa negara itu bahasa Latin. Iya, bahasa umum itu bahasa Yunani. Bahasa agama itu bahasa Ibrani. Itu disebutnya kina nakar si mentas bancingan tu sisa maka peristiwa Paskah di Bukit Golgota laki ni tahnu
Kami tersesat akal asing sehingga kami pernah tahu cerita. Bagaimana kata Yesus ayat 20, ayat 19 ya. Bagus Yesus mendekati orang. Katanya kepada mereka, apakah itu? Katanya, gelah turikan nate nama bagi. Apakah itu? Lama mengutah Yesus peristiwa adi yang di bintang film nah. Tapi bukan pengangkat kalian nama bagi masuk andai. Enggak makan ini Tuhan Yesus. Nina kala isi aku lah. Mau bagi nyakinari. Oh, Nabi nakala sadar mau bagi. Isi kali Yesus Pembaptis mereka. Isi kali mana ada ini? Nabi ini yang kala. Nindu juga katanya. Enda pekari nindu juga mau bagi. Sa pengangkat kala bantu dari gue. Mereka maksudnya apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Berarti tahu dia ya, dihafalnya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia orang Nazaret katanya. Apalagi dia adalah seorang nabi. Hebat. Apalagi dia yang berkuasa dalam pekerjaan. Berarti orang ini kalau pas ini ikut dalam mujizat Yesus. Maka ia nama yang berkuasa dalam pekerjaan. Apalagi dan perkataan di hadapan Allah. Khotbahnya juga mantap. Apalagi dan di depan seluruh bangsa kami menyaksikan hal ini. Berarti Yesus ini sudah terkenal. Itu yang mau dia dapatkan. Apa yang diketahui orang tentang aku mengenai yang sudah berlalu dan sudah disalibkan dan sebentar lagi meninggalkan dunia. Jelas jawab mereka ya? Iya, orang Nazaret. Begini. Ia seorang nabi. Kan maka katakan nabi karena dia menyampaikan firman Tuhan. Dia berkuasa dalam mujizat. Dan apalagi katakannya, dalam perkataan juga berkuasa, berbeda dengan imam-imam. Oh, dan ini semua terjadi di depan seluruh bangsa kami. Maka dia berarti ini orang Israel. Dia kami. Tetapi katanya, ini kan gak enak dengarnya. Iya, ini berlawan maksudnya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Bisa dilanjutkan lagi. Dan mereka telah menyalibkannya. Inilah kekecewaannya. Jadi diakuinya siapa yang menghukum Yesus? Pemimpin imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Dan itulah yang menyalibkannya. Iya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Maka ini harapan tadi kecewa ya. Nah, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Memang cocok? Kayak cocok. Jelas mengangkat nama maka Yesus inilah yang akan datang membebaskan umat Israel. Ijaka risalahna membebaskan orang Israel dari mana? Pasti dari jajahan Rom. Supaya mereka kembali berdiri sebagai umat pilihan Allah. Itu pengharapannya. Makanya di sini kekecewaannya membebaskan bangsa Israel. Padahal kedatangan Yesus bukan membebaskan bangsa Israel. Kecewa teologianya. Iya. Padahal Yesus datang berhari raya Paskah bukan membebaskan umat Israel dari jajahan Rom. Memang Paskah pertama membebaskan umat Israel dari jajahan bangsa Mesir. Disangkanya Mesir sudah dilepaskan, ini pasti Rom juga akan dikalahkan oleh raja kami yang kami harapkan yang berkuasa sebagai nabi. Bagaimana Musa dulu berkuasa dalam perkataan. Waktu Musa berkuasa, hampir mirip semua seperti Musa. Itulah pengharapan kami untuk membebaskan kami dari bangsa Israel ini dari jajahan Rom. Berarti kalau itu dilakukan Yesus, itu kembali lagi kepada Paskah yang pertama, pembebasan secara jasmani. Padahal bukan untuk itu dia datang. Dia datang untuk Paskah
Paskah. Paskah dari mana? Supaya ditaruh darahnya di depan pintu, murka Allah tidak menimpa orang berdosa ini. Dosamu diampuni, itu maksudnya. Makanya di sini salah teologi orang ini. Waktu Yesus menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, langsung bayangannya apa? Akan berdiri keturunan Raja Daud menjadi raja. Itulah dari tunggul Isai anak Daud. Inilah Yesus, kan begitu. Makanya di sini kecewanya dia. Iya. Jadi kalau dari sini kita aplikasikan, apa harapan mengikuti Yesus? Supaya bebas dari Rom, supaya bebas dari kesulitan dunia. Kalau itu, maka genaplah yang dikatakan oleh Paulus. Barang siapa yang pengharapannya mengikuti Yesus hanya di bumi ini saja, maka dialah yang paling malang. Makanya malang orang ini, mukanya murah, meninggalkan Yerusalem, berjalan menceritakan tentang Yesus. Tapi Yesus yang diharapkan membebaskan bangsanya dari jajahan Rom. Diharapkannya supaya mereka mengalami kelepasan secara tubuh jasmani, tidak lagi di bawah jajahan Rom, tetapi akan berdiri seperti bangsa Israel yang dipilih dulu. Tanah Kanaan ini milik kepunyaan Allah. Ini bangsanya sendiri, pasti akan dilepaskannya dari jajahan Rom yang sudah lama mereka menderita. Itu yang diharapkannya. Maka dikatakannya kali dia ungkapkan, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi bisa membayangkan pengharapan orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, supaya mereka dilepaskan dari jajahan Rom. Kalau inilah mewakili Kleopas ini muridnya Tuhan Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Baru disambung, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Karena ini sudah pada hari Minggu. Kalau tadi dia sudah dihukum mati, dia sudah disalibkan, dan sudah lewat 3 hari. Pengharapan selama 3 hari dalam keadaan yang redup. Yang diharapkan sudah tiada lagi. Pemimpin-pemimpin kami sudah menghukum dia dan menyalibkannya. Padahal harapan kami, dialah yang membebaskan kami supaya umat Israel ini tidak lagi dijajah. Karena ini pas pada hari raya Paskah, mengingat Paskah di Mesir dan mengingat Paskah di Israel. Ini yang menjaga adalah umat Rom, maka akan lepaslah kami sekali ini. Apalagi siapkan pedang, katanya begitu. Bayangan mereka akan terjadilah peperangan. Yesus akan menjadi raja, menduduki kerajaan Daud seperti dahulu. Kecewa mereka. Dan dikatakannya, tetapi katanya lagi ya, berarti ada sesuatu di dalam pikirannya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apalagi ceritanya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Seperti ada di dalam hati mereka sesuatu yang memberikan hope kepada mereka, tapi belum nyata bagi mereka apa ini semua. Masih merupakan sesuatu teka-teki. Itu maka diungkapkannya di sini. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Muncul lagi harapan, tapi belum menjadi kenyataan. Ya, makanya Paskah seperti ini bisa kita akan ada iman kita yang redup, bisa menjadi nyata. Iya, yang menyatakan dia hidup. Itu kan tadi pasal berikutnya ya. Maksudnya pasal berikutnya apa? Waktu mereka ke kubur itu kan dikatakan malaikat itu kepadanya ya. Ayat 5 kurasa di depan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Langsung diterjemahkannya di sini yang mengatakan bahwa Ia hidup. Ya, inilah semua yang belum pernah dialami. Nah, baru disambung ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat, belum juga berjumpa. Hati ini memang sudah mulai tertarik. Tadi begitu redup. Sekarang ada perempuan mengatakan, dan mereka pergi ke sana juga, memang ada lagi mayat itu. Di manalah semua ini? Iya. Adik Pernanden suka bagaimana? Gue milisi anak menandangin mana ini? Usur Ninda, udah masak katanya. Lama kali pun masak katanya. Iman murid-murid ini persis seperti itu. Cerita ini begini. Tapi kami belum juga berjumpa. Bayangannya sudah ada, harapan sudah ada, kami belum juga menjadi nyata. Itulah Paskah di sini. Baru ayat berapa kita sekarang? Jadi cukup banyak kesaksian mereka dengar, tapi belum berjumpa dengan Yesus. Mana tahu nanti demikian hidup kita berpikir. Sekarang kan kita dengar semua cerita Yesus kan? Paskah, tapi belum berjumpa. Kecuali orang yang sudah menerima Yesus. Orang ini belum berjumpa, tapi ceritanya sudah banyak. Dia yang kami harapkan dulu, katanya. Kami sudah melihat bagaimana Dia berkuasa, katanya. Kami bisa lihat bagaimana perkataannya, katanya. Bagaimana Dia sungguh-sungguh, katanya. Tetapi sudah dibunuh oleh pemimpin-pemimpin kami. Tapi ada pula perempuan-perempuan sudah mengatakan Dia hidup dan memenuhi pikiran mereka. Mana tahu pikiranmu sedang dipenuhi dengan seperti ini, tapi belum mengambil keputusan mengikut Dia. Inilah masa transisinya. Ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Ya, disinilah cuma satu kali kurasa di dalam Alkitab Allah menyatakan orang bodoh. Ya, tolol katanya ya. Iya. Tapi kata yang lain sudah kupelajari, mungkin di sini nanti khotbahnya terakhir. Di sini dikatakannya bukan orang bodoh. Bagaimana dikatakannya? Sulit dia mengerti karena hal itu belum pernah dialaminya. Itulah kalimat yang pertama dikatakan. Apa artinya di sini bodoh? Karena dia senantiasa beranjak dari pengalaman hidupnya dan sekali ini berlawanan dengan pengalamannya. Itu maka dia menjadi bodoh. Bukan sulit dia mengerti. Kan tadi mengertinya dia khotbah Tuhan Yesus, tahunya dia. Kuasa Tuhan Yesus pun apa dia? Tahunya dia. Perkataannya sangat berkuasa, tahunya dia. Nah, perempuan-perempuan sudah mengatakan Dia hidup. Teman-teman yang lain juga sudah mengatakan Dia hidup. Tapi masih ada 25 tadi. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Disambungnya, apa artinya bodoh bahasa Indonesia? Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Inilah yang tak masuk. Kenapa tak masuk? Karena sudah tadi diganjal. Dalam ayat berapa tadi diganjalnya itu? Ayat 21. Ayat 21 itu ganjalannya. Ganjalnya 21 apa? Kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pengharapannya mengikut Yesus hanya supaya diberkati di dunia ini. Ini ganjalannya. Sehingga dia tidak bisa menerima pengampunan dosa, supaya dia memperoleh hidup yang kekal, pembebasan daripada murka Allah. Maka ini dikatakannya di sini, kamu bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan para nabi itu cuma satu, dia tahu bahwa akan datang nabi seperti Musa yang membebaskan orang ini dari semua perbudakan secara jasmani.
ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Inilah yang tidak mereka bisa mengerti. Untuk masuk kemuliaannya, kalau kamu katakan dia menjadi raja, itu dalam kemuliaan, dia harus menderita dulu. Karena kalau tidak ada penderitaannya, nggak ada nanti rakyatnya. Kalau dia tidak menderita kan nggak ada diampuni. Jadi kalau nggak ada diampuni, siapa nanti menjadi bangsa kerajaan Allah? Nggak bisa ada bangsa kerajaan Allah. Hanya lagi nanti kembali umat Israel itu cuma tinggal di tanah Kanaan. Nah, disinilah kerasnya hati mereka ini, karena mereka mengharapkan Yesus hanya dalam satu sisi ini, supaya mereka lepas daripada semua perbudakan dari orang Rom. Jadi dilihatnya mujizat ini dipakainya untuk menyatakan pasti kita akan dibebaskan dari jajahan Rom. Ya, asal dilihatnya mujizat, dilihatnya kuasa Tuhan Yesus, dihubungkannya senantiasa dengan pembebasan secara jasmani. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini, betapa bodohnya kamu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam segala kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Baru dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Belum juga terbuka. Apakah sama kita? Jadi kalau boleh aku akhiri kebaktian khotbah pertama ini, apa yang rasanya kan penghalang orang ini nggak bisa mengenal Yesus? Jawabnya nggak payah, karena pengharapannya mengikut Yesus hanya supaya dia dibebaskan dari jajahan Rom. Maka begitu Yesus disalibkan oleh pemimpinnya, muramlah mukanya, kecewa dia. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus harus menderita baru bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Kamu dan aku, apa rasanya penghalangnya sehingga tidak bisa kita mengenal Yesus itu lebih sempurna? Pasti jawabnya, kan yang lebih doni endah perbuat apa katanya? Kini bayangkan. Iya, kekayaan dunia ini membohongi kita. Berarti boleh kita ambil keputusan dalam perjalanan orang emosi ini, orang GKI perjanjiannya ini bisa mengikut Yesus. Tujuannya supaya duniawinya terpenuhi. Kalau itu kami miliki, tak bisa kami kenal Yesus yang menderita, baru masuk ke dalam kemuliaannya. Karena harapannya mengikut Yesus, Paskah yang kedua ini supaya dibebaskan lagi secara jasmani. Padahal Paskah yang kedua ini dibebaskan daripada dosa. Itulah makanya anak manusia harus menderita walaupun ada kuasanya. Karena tanpa penderitaan tidak ada pengampunan dosa, tidak ada kerajaan Allah di mana orang yang ditebus akan bersama-sama Yesus menjadi rajanya. Apa halangan? Bolehkah kita berkata, kurasa dunia ini sudah menipu aku. Karena kurasa dunia ini yang mengisi hatiku. Maka kalau berdoa, Tuhan Yesus bebaskan dari corona ini, langsung mantap. Tapi ikut Yesus, ikut salib, no, itu bukan urusanku. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa masuk ke dalam kemuliaan. Biasanya yang di sekolah minggu, sekiranya kita, jadi dari kesaksian, maka sisa mengkhotbah berdua.